Aku baru tahu ternyata masih banyak yang gagal bikin puding lumut. Padahal ini gampang banget loh bikinnya. Dan lumutnya besar-besar kayak gini, jadi tampilannya cantik banget. Ini aku bikin puding lumut gula merah dan anti amis ya bun. Jadi yang mau tahu cara bikinnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 450 gram gula aren atau gula merah. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan ya, bisa dikurangi atau ditambah. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, dan 1800 ml air. Selanjutnya ini dimasak sampai gulanya larut, jadi nggak harus sampai mendidih banget ya, cukup sampai gulanya larut aja, sambil sesekali diaduk seperti ini supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini gulanya sedikit lagi yang belum larut. Untuk gula merahnya ini sudah larut semuanya, matikan api, jadi nggak perlu sampai mendidih ya. Selanjutnya biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya berkurang, kemudian ini disaring supaya tidak ada ampas-ampasnya yang nyisa. Untuk membuat pudingnya saya menggunakan wok pan seperti ini supaya lebih mudah. Masukkan 3 saset agar-agar plain. Kalau misalnya teman-teman mau buat 1 sachet aja, untuk bahan-bahan keseluruhannya tinggal dibagi 3 aja ya. Kemudian tambahkan 3 sachet santan instan. Ini aku pakai kemasan yang 65 ml. Setengah sendok teh vanili bubuk, 120 gram kental manis, dan 3 butir telur. Untuk telurnya ini aku kocok lepas terlebih dahulu. Selanjutnya tuang telur, aduk terlebih dahulu hingga tercampur merata. Ini diaduk sampai tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Setelah tercampur merata seperti ini, selanjutnya masukkan air gulanya sambil disaring seperti ini, supaya tidak ada kotoran-kotoran dari gulanya. Itu biasanya ada ampasnya, kayak pasir-pasir gitu, nggak ngikut ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk. Kalau masih ada adonan yang seperti menggumpal di permukaannya ini, bisa disaring kayak gini, terus bisa dihalusin kayak gini teman-teman. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang dan tidak perlu diaduk supaya lumutnya keluar. Kalau misalnya teman-teman pakai pancinya yang lengket, itu bisa sesekali diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Lumutnya udah mulai terbentuk, apinya sedang aja ya teman-teman. Bisa sesekali diaduk seperti ini. Kalau mau lumutnya kecil-kecil, bisa lebih sering lagi ngaduknya. Tapi kalau misalnya mau lumutnya lebih besar, itu ngaduknya sesekali aja, jadi agak jarang-jarang aja. Biarkan sampai semua lumutnya keluar dan mendidih. Tunggu dulu sampai lumutnya keluar banyak. Ini aku mau buat lumutnya itu besar-besar. Jadi bikin puding ini tuh nggak perlu kita capek ngaduk-ngaduk gitu ya teman-teman. Lumutnya mulai terbentuk semua. Tetap ya, kalau kita masak puding harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi.
Dan ini udah betul-betul mendidih. Selanjutnya matikan api. Aku aduk sebentar. Dan ini mau aku jadikan pudingnya itu full lumut. Jadi mau aku biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Kalau misalnya teman-teman mau dibuat kayak lapisan gitu, ada 2 lapisan, ini bisa langsung dituang ya. Kalau kita tuang panas-panas, jadinya nanti lumutnya itu ngambang dan dia terlihat seperti 2 lapisan. Tapi kalau misalnya dibiarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang dulu baru dituang, nanti jadinya itu akan full lumut. Lumutnya besar-besar. Kayak gini aja kelihatannya itu udah cakep banget. Selanjutnya aku mau siapin cupnya. Ini dibiarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang ya. Ini pudingnya udah kurang lebih 30 menit aku diamkan. Dan uap panasnya itu udah betul-betul hilang. Tapi dia belum membeku ya teman-teman. Jadi ini kayak hangat suhu ruang gitu. Ini aku aduk sebentar. Waktu aku diamkan selama 30 menit tadi, ini aku aduk selama kurang lebih 4 kali berselang waktu ya teman-teman. Dan sekarang pudingnya udah siap untuk dituangkan ke dalam cup. Untuk mengemasnya aku pakai cup puding dengan ukuran 120 ml seperti ini. Langsung saja tuangkan puding lumutnya ke dalam cup. Uap panasnya sudah betul-betul hilang. Mudah-mudahan ini lumutnya benar-benar full ya teman-teman. Semua udah aku tuang ke dalam cup, hasilnya 23 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul dingin dan set di suhu ruang, baru diberi tutup. Puding lumut gula merahnya udah betul-betul set, hasilnya secakep ini dimakan dingin lebih enak. Sebelum ditutup dan dimasukkan ke dalam kulkas, aku mau langsung cobain karena aku udah gak sabaran banget. Ini kayak gini ya teman-teman, bagian dalamnya itu cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya lembut, legit, manisnya pas banget, dan ini beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain ini di rumah. Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan saat kumpul bersama keluarga. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, untuk pasta vanila dan juga daun pandannya jangan di skip ya, karena itu yang bikin pudingnya gak amis.